Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam berjumpa kembali dengan channelnya Bang Komet dari Semarang. Seperti biasanya sobat, sebelum videonya Bang Komet pada pagi hari ini, mari kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga saja pada kesempatan pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu senantiasa diberikan nikmat oleh Tuhan Yang Maha Esa sobat. Untuk perjumpaan pada pagi hari ini sobat, Bang Komet akan mereview empat buah pusaka. Empat buah pusaka ini dari dua keris dan dua tombak sobat. Dan keseluruhannya ini, keris-keris Bang Komet ini merupakan pusaka-pusaka yang originalan dari lokasian langsung yang kita lakukan di hari-hari sebelumnya sobat. Oke, untuk pusaka yang pertama sobat, nanti apabila dari pusaka-pusaka ini ada yang tertarik atau serak dengan hati panjenengan, silahkan saja dimaharkan. Apabila ada kecocokan harga dan masalah maharnya, nanti kita bisa nego-negoan lah. Kita sifatnya dalam arti kita nyun sewu, kita dapatkan uang bensin, uang rokok cukup lah untuk Bang Komet. Oke sobat, ikuti terus dari video Bang Komet pada pagi hari. Untuk perjumpaan pada pagi hari ini kita ada satu buah pusaka yang masih originalan. Ini sobat, ini pusakanya ini masih kita dapatkan dari warga ya seperti ini. Kita masih kotor, dalam keadaan kotor dan apa adanya. Di bagian lubang dari warangka ini masih lamen sobat. Ini warangka originalannya dari pusaka ini sobat. Di bagian pendoknya juga seperti apa adanya, kita belum gosok, kita belum apa-apain. Ini ori dari warga setempat di daerah Kabupaten Blora sobat. Silahkan saja apabila ada yang berminat nanti chat WA-nya Bang Komet dan kita nego-negoan dan insya Allah Bang Komet amanah lah sobat. Ini untuk pusakanya ini memakai warangka jenis warangka ladrang. Ini ladrang Jawa Timuran sobat ya. Ini warangka jenis ladrang Jawa Timuran. Ini kalau melihat dari bentuk fisiknya ini untuk ladrang Jawa Timuran. Ini khususnya daerah mana spesialnya Bang Komet juga belum membaca literasinya ini model warangka mana. Ini di bagian warangka ini, di bagian apa namanya ini, poloannya itu terbuat dari bahan kayu timoho sobat. Kayu timoho. Di bagian dedernya juga ini deder lawasan dan memakai mendaknya itu mendak perak sobat. Mendak perak dan ini lawasan sobat. Oke, kita akan coba lihat isinya sobat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah sobat penampakan dari pusakanya yang masih original sobat ini. Ini masih original yang ciri khasnya dari pusaka-pusaka originalan lokasian itu ya seperti ini, masih berlumur karat apa adanya. Dan ini kita dapatkan dari daerah Kabupaten Blora sobat. Melihat dari perawakan, dari model bentuk fisik dari pusaka ini sobat, dari pusaka itu gagah, tegak lurus ke atas dengan tidak memakai condong leleh yang terlalu lilu atau dinglo. Nah, ciri-ciri dengan condong leleh yang tidak terlalu dinglo itu Bang Komet mengestimasikan ini di era-era sebelum era-era apa, era-era Belanda, era-era nom-noman bukan. Ini di era-era yang sangat sepuh sobat kalau melihat ini. Ini kategori dapur apa sobat. Bilahnya lurus di bagian tikel alisnya. Ini terdapat tikel alis sobat. Di sini terdapat tikel alis. Di bagian sorsoran ini pecetan. Ini terdapat pecetan dan tidak terlalu dalam sobat. Ini kayak dicowek gitu saja. Di bagian peksi, bagian gonjo, ini gonjonya itu di bagian tengah sampai belakang itu dia agak naik sobat. Ini agak naik, gonjonya itu agak naik dan gonjonya cukup lumayan apa itu namanya, lumayan agak tebalan dikit lah, agak tebalan. Dan pusaka ini memakai apa ini namanya, memakai peksinya itu peksinya besar sobat. Peksinya besar dalam arti peksi ini sudah kita mempunyai gambaran tangguh mana ini sobat. Ini tangguh mana kita ada gambaran karena kita sudah
melihat, memperhatikan ciri-ciri ini, pusaka ini sudah estimasi Bang Komet sudah bisa mempunyai gambaran. Dan pusaka ini termasuk dalam dapur apa Bang Komet? Ini kalau mengatakan merujuk dari pusaka ini Sobat ya. Pusaka ini bentuk ciri-cirinya tikel alis, ada wejetan, gadingnya polos, di bagian belakang wadidang itu ada seraweannya sedikit, di bagian bilahnya di bagian bilahnya itu geger sapi Sobat ini. Ini ada geger sapi, ada odo-odonya ini. Tidak gepeng tapi ini ada odo-odonya. Di bagian paling belakang dari ujung gonjo, di bagian dari ujung gonjonya ini di sini ada kayak stinggil Sobat. Ini kayak stinggil. Dan pusaka ini kalau nyun sewu ini jatuh dedernya. Melihat dari pusaka ciri-ciri ini adalah termasuk dalam dapurnya itu jalak tilam Sobat. Ini termasuk kategori jalak, jalak tilam, jalak tilam sari Sobat. Dan untuk estimasi dari tangguh pusaka ini Bang Komet mengatakan mengestimasi menangguh pusaka ini adalah pusaka yang dibuat di era-era apa, Kejayaan Nganjuk Sobat ya, yang sangat terkenal itu keris-keris Ngadiboyo. Ini adalah keris Ngadiboyo kalau Bang Komet menangguhnya. Mulai dari ricikannya, ini di bagian ini nyun sewu, di bagian sor-soran dari bilah ini dia di bagian tengah sampai belakang sini, ini dia naik Sobat, dia naik, cenderung naik dan bentuk fisiknya itu sangat sederhana sekali, sangat sederhana. Ini bentuknya sangat sederhana. Dan terlihat bagus sekali ini, gagah, bagus. Di bagian peksi juga besar. Di bagian ujung peksi ini juga ada cowekannya. Cowek atau pecah enggak tahu ini di bagian ujung sini. Ini ada kayak getesan apa kuku. Seakan-akan itu menandakan ciri-ciri dari pusaka Ngadiboyo Sobat. Ini keris Ngadiboyo dengan dapur jalak tilam. Dan panjang bilahnya itu 33 Sobat ini. Panjang bilah ini 33 cm dan perawakannya itu sangat sederhana namun kokoh Sobat. Ini sangat kokoh dan pembawaannya itu ya kewibawaan. Pembawaannya sangat wibawa sekali ini karena ini jejeg Sobat, tegak ini, enggak ada condong lelehnya. Ini ada condong leleh ini. Kalau Bang Komet menangguh pusaka ini estimasi tangguh Ngadiboyo. Namun nanti kita mungkin bisa berubah juga ya, mungkin dari ini kan masih kotor, ini masih kotor yang tidak bisa kita estimasikan untuk bagian bagian apa itu namanya, pamornya kita tidak dapat mengestimasikan karena sangat tidak terlihat sekali Sobat ini. Tapi yang pasti pusaka ini nantinya berpamor, ini ada pamornya, cuma ini belum terdeteksi. Dan silahkan dari panjenengan yang mungkin melihat dari konten Bang Komet pada pagi hari ini, dan melihat pusaka ini apabila ada yang tertarik dengan pusaka ini silakan saja ditanyakan Bang Komet. Untuk maharnya sendiri nanti langsung chat WA-nya Bang Komet saja ya, karena ini saya juga sebenarnya mau saya cuci, saya mau rendam untuk melihat dari apa, besinya ini loh Sobat. Untuk melihat dari besinya itu bagaimana bentuk-bentuknya, ciri-cirinya bagaimana, kita akan coba lihat dulu biar lebih ngarem lah gitu. Tapi jika panjenengan sudah ada sreg dengan pusaka ini silahkan langsung tanyakan saja Bang Komet. Mungkin saja insya Allah ini di sekitaran 1 jutaan Sobat, di sekitaran 1 jutaan dengan maharnya keris ini. Ini masih original semua Sobat ya, masih original apa adanya dari apa itu, dari lokasian Sobat. Ini pusaka yang pertama, silahkan saja ditanyakan apabila ada yang berminat. Untuk pusaka yang kedua Sobat, untuk pusaka yang kedua yaitu jenisnya itu tombak Sobat. Ini ada tombaknya, tombak lawasan juga. Ini sudah bersama Bang Komet kurang lebih 3 tahun. Ini memakai warangka lawasan dan bagian isinya Sobat, bagian isinya itu cukup kecil dan ini termasuk kategori dapur tombak dong pari Sobat ini. Tombak dong pari dan pamornya itu kalau enggak salah ini Pulau Tirto Sobat. Kategori dalam Pulau Tirto.
Pulau Tirto, dan ini sangat sepuh sobat, sangat sepuh sekali. Ini termasuk dalam kategori pusaka tombak yang mempunyai fungsi sebagai pusaka-pusaka Taiwan. Ini panjang bilah ini 27 sobat. Panjang bilah pusaka ini adalah 27 cm dengan tangguh era-era Mataram Senopaten sobat ya. Mataram Senopaten. Silahkan saja ini kita bayarkan 500.000 sobat. Coba ini 500.000 dan semuanya bisa nego dan bisa dicicil, bisa di DP dulu, yang pasti ada kejelasan tentang jadwal waktunya untuk pelunasannya biar lebih enak sobat ya. Ini pusaka yang kedua sobat. Untuk pusaka yang selanjutnya ini adalah ada pusaka tombak lagi. Ini pusaka tombak dan pusakanya ini memakai warangka yang masih cukup lumayan utuh dan ini lawasan sobat. Ini lawasan dan ini bagus banget, kalau Bang Kopet mengatakan bagus banget karena originalannya itu sangat kentara sekali. Dan ini pusakanya, ini tombaknya dalam yang sudah sudah kita warangi, karena tombak-tombak yang Bang Kopet yang dulu memang menjadi sebenarnya mau kita koleksi itu tombaknya kita sudah warangan. Ini warangan sendiri sobat. Yakin ini warangan sendiri, warangan saya sendiri. Dan melihat dari bentuk fisik dari pusaka ini adalah termasuk dalam pusaka sigar jantung sobat. Sigar jantung di era-era Penjajaran ini. Ini era-era Penjajaran, kalau Bang Kopet mengestimasikan eranya era Penjajaran. Pamornya ini di sini ini kalau Bang Kopet mengatakan ini pamor wengkon isen sobat. Ini pamornya pamor wengkon isen estimasi tangguh Penjajaran. Ini kita bayarkan 600.000 sobat. Murah meriah saja 600.000, pusakanya sepuh, original, jaminan apabila STW aku bidukin jenengan blondrokin jenengan ndak insyaallah saya ndak blondrokin jenengan. Ini pusaka sepuh original 600.000 sobat. Silahkan jika ada yang mau membeli pusaka ini. Ini pusaka yang ketiga. Kita agak cepat sedikit ya sobat ya, karena ya durasinya mungkin kan nanti terlalu panjang. Ini pusaka yang ketiga dan pusaka yang keempat ini sobat. Ini pusaka yang keempat, pusaka ini juga masih apa adanya dari para warga setempat yang ada di daerah Kabupaten Blora. Ini warangkanya masih bagus dan demenakno, enak dipandang, gagah merbawani sobat. Ini memakai warangka jenis warangka Gayaman Surakartonan dengan berbahankan kayu timoho sepuh ini sobat. Ini timoho sepuh, di bagian penduknya ini masih jamuran, masih ada jamur-jamur yang menempel, masih kotor apa adanya sobat ya. Di bagian ini, bagian dedernya juga masih apa adanya, belum kita sentuh. Ini kita gebek lagi, kita cuci, kita gosok, pasti bagus sobat. Dan untuk bagian isinya sobat, bagian isi keris ini bagaimana ya? Kita coba lihat isinya. Nah, ini sobat, ini penampakan dari pusakanya. Ini pusakanya itu panjang, ini 35 cm. Sekitar 35 cm dan ini bilahnya masih cukup lumayan kotor. Ini tayang-tayang yang menempel pada bilah ini menandakan pusaka ini adalah pusaka-pusaka yang memang ori sepuh sobat, memang original sepuh dan ini cukup gagah. Melihat dari perawakannya itu kita masih gagah. Ini ada dapurnya, itu dapur tilam upih, ya tilam upih, tilam sari sobat. Ini tilam upih apa tilam sari ya ini? Oh, ini masuknya tilam upih sobat. Tilam upih cuma gaya-gaya garapnya itu gaya-gaya era Mataram Sultan Agung sobat. Mataram Sultan Agung. Ini bilahnya cukup pulen sekali. Untuk pamornya sendiri, ini pamornya ini ngerawit, kecil-kecil ngerawit, dan ini menandakan pusaka Mataram Sultan Agung. Ini ngerawit sekali sobat. Ini ngerawit. Ini bagus lah, ini bagus untuk jenis pusaka ini. Dan sentilannya sangat ting sobat, sangat ting. Ini apa adanya. Jika panjenengan ada yang suka dengan pusaka ini kita tawarkan harganya itu 800.000 sobat. 800.000 bisa nego sedikit lah sobat. Ini 800.000, silahkan saja jika ada yang berminat langsung chat WA-nya Bang Komet. Jika panjenengan ada srek lihat konten Bang Komet, silahkan langsung chat WA-nya ya.
Ini masih original sepuh, original lokasian pedusunan sobat. Ya oke sobat, demikian dari 4 review pusaka-pusaka Bang Komet, yang keempatnya masih originalan sepuh dan dalam kategori jaminan garansi uang kembali apabila tidak sepuh sobat. Oke terima kasih, hapunten segala kalapatan sobat, apabila ada kekurangan, ada kesalahan, ada ya, yang tidak berkenan di hati panjenengan sedaya terkait dengan review pusaka-pusaka Bang Komet pada pagi hari ini. Semoga saja ini mendapatkan gambaran, kita mendapatkan gambaran bahwa pusaka-pusaka sepuh ada yang ada di desa itu masih banyak, namun kadang itu masih dirawat oleh sang pemiliknya. Oke sobat, terima kasih, ngapunten segala kelapatan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sobat.